Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengisi waktu-waktu kita hidup di majlis ilmu. Mudah-mudahan waktu kita dan sisa-sisa umur kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena ujar Imam Ghazali, waktu itu adalah waktu. Bila kita menggunakan waktu kita dengan amal dan ketaatan, berarti kita bersyukur. Apabila kita menyanyiakan waktu, berarti kita menyanyiakan waktu. Kita sudah tahu berataan waktu di akhir zaman ini itu sebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terasa cepat dan terasa singkat, besar, sangat terasa benar. Karena ini yang menyampaikan adalah nama yang tiku anil hawa in ila wahyun, adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana seluruh perkataan beliau itu adalah merupakan artinya apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita malam ini sudah malam yang ke-6 masuk di bulan Jumadil awal. Nah, jadi mudah-mudahan artinya Allah panjangkan umur kita sampai ke bulan Rajab. Kemudian kita pulang dipertemukan oleh Allah Ta'ala sampai ke bulan Ramadan. Ada kerasaan bila Rajab atau Ramadan setahun umur kita bertambah. Maka bila sehari umur kita yang kita lewati, yang kita jalani, maka hakikatnya sehari itu juga jatah umur kita berkurang. Sebulan juga yang berkurang. Bila setahun umur kita bertambah, setahun juga jatah hidup kita berkurang. Kadang yang tetap tarusah. Maka akhir-akhir zaman ini setahun nang kaya sebulan nang kaya hanya seminggu nang kaya hanya beberapa hari. Malam ini malam Senin, alasan Jumat pulang. Nah, makanya waktu ini ada sesuatu yang sangat berharga sampai Allah Ta'ala tuh di dalam Al-Quran tuh sering menyebutkan wal asri demi waktu asar, wal fajri demi waktu fajar, demi malam, demi siang. Karena apa? Nah, karena waktu ini adalah makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat artinya apa? Sangat berpengaruh. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Kita perisalah tangga pelajaran ibadah yang berkaitan dengan mati syahid. Atau faidah besar. Telah mendatang sebuah hadis, siapa-siapa yang membaca qul huwallahu ahad 100 kali pada waktu sakit yang terus membawa kepada mati, niscaya tiada difitnah dalam kuburnya dan selamat dari dijepit bumi dan melewati titian shiratal mustaqim di atas sayap malaikat. Di antara keutamaan surah Al-Ikhlas, bila dibaca waktu kita garing nih 100 kali dan garingnya itu membawa kepada kematian. Nah, pertama kita akan diberi Allah Ta'ala kebebasan atau kelepasan daripada fitnah kubur. Fitnah kubur ini luar biasa. Bahkan ini menjadi penentu kita di akhirat kelak. Apabila di dalam kubur kita nyaman, lulus ujian, berarti menandakan kita pun nyaman kayaknya di akhirat.
Jadi kubur itu sebagai gambaran sudah bisa jadi taman daripada taman surga ujar Nabi, atau bisa menjadi sebuah lubang daripada lubang neraka. Nah, jangan dianggap enteng masalah kubur ini. Sayyidina Utsman aja bila sini lewat pak kuburan pasti menangis. Nah, ini artinya memberikan pelajaran benar lawan kita. Makanya kita sangat dianjurkan, bahkan disunahkan ziarah kubur. Kalau Syekh Muhammad Saman Al-Madani, beliau senantiasa setiap hari ziarah ke Baqi. Di antaranya itu untuk mengingatkan. Ada seorang aulia, seorang ulama itu di dalam kamar, di dalam rumah itu sih ada berisi kuburan sudah. Berisi kuburan. Jadi apabila hati ini pina kada semangat beribadah, pina lemah aja kita. Nah, lalu sidin langsung kita turun ke dalam kubur. Lalu makhitab kepada diri, diri tampulu nih masih di dunia, sudah masuk ke sini, ini tempat nang sempit, tempat nang kadep. Nah, kalau sudah ke sini kada ada lagi artinya ngapa-ngapa. Jadi sebelum mumpung ujar sidin nih menyuarakan berpandir lawan nafsu sidin, lawan diri sidin. Tampulu jangan sampai terlambat, jangan sampai menyesal. Jangan sampai kena kada ada artinya lagi malun wala banun, harta kada ada artinya lagi kalau kita sudah berada di alam kubur. Anak, keluarga, jabatan pun kada ada artinya lagi. Dan jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidina Utsman sidin menangis. Jadi ujar sahabat yang lain, wahai Sayyidina Utsman, kenapa sampean bila lewat pak kuburan pasti menangis? Nah, waktu dikisahkan tentang masalah adab neraka, masalah huru hara dahsyatnya kiamat, sampean biasa-biasa aja. Nah, ujar Sayyidina Utsman, kubur ini adalah tempat penentuan. Apabila selamat di sini, nyaman di sini, selamat dan nyaman setelahnya. Tapi bila di waktu kubur ini sengsara aja kita, menderita, maka setelahnya pun akan lebih parah lagi. Makanya doa di dalam syair, di dalam qasidah Maulid Ad-Diba, Allahumma arhamna idza sirna min ashabil kubur. Ya Allah, berilah aku rahmat, kasih sayangmu ketika sudah berada di alam kubur. Nah, jadi ujar Imam Hasan Al-Basri di dalam kitab Ihya Ulumuddin, la yaghurrannaka, janganlah kita tertipu dan terperdaya bihaditsin, dengan sebuah hadis, almar'u ma'a man ahab, seseorang itu beserta orang yang ia cintai. Jangan tertipu dengan hadis seperti ini, hanya sekadar kita menyatakan cinta lawan seseorang. Karena orang Yahudi, orang Nasrani luar biasa cintanya lawan Nabi, walaysa minhum, dan mereka tidak ada apa-apanya kalau kita tidak bujur-bujur mengikuti, mengumpati gawian mereka orang nang saleh tadi. Jadi sekadar cinta itu ada cukup. Memang mungkin ada aja kisah-kisah, nah cuma itu ya tadi antara kisah untuk menguatakan rahmat, harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan kada ingat juga di situ ada apa aja kita, nah khauf atau rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujar Imam Ghazali, jangan sampai antara takut dengan harap itu ada seimbang. Saat ini harus kita seimbangkan, harus sama porsinya, persennya. Khauf, rasa takut itu 50%, kemudian rasa harap itu pun 50%. Kecuali ketika kita sudah akhir hayat kita, sudah garing banget, ayo aja sifat harap itu perbanyak. Karena sifat takut tuh kan tapi bermanfaat lagi. Apa kita kada kau ngapa-ngapa lagi juga. Jadi sifat harap. Nah, kalau saat ini ujar guru sakumpul, apalagi kita masih kuat, masih muda,
banyaki haji sidin khaufnya sedikit kada bapak. Nah, karena apa? Nah, nafsu kita lebih kuat. Dan hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad seorang ulama besar dan beliau wali yang paling lawas menyandang qutbiyah. Nah, itu setiap malam sidin selalu menangis. Karena apa? Nah, karena sidin apa? Merasa khawatir. Nah, tentang keadaan sidin, apakah amal ibadah sidin diterima, apakah ya kita kaina di akhir hayat husnul khatimah. Seorang ulama, seorang wali tuh tetap merasa kada aman. Artinya di situ menunjukkan orang tuh akan selalu apa? Akan selalu berhati-hati di dalam melangkah, di dalam berbuat. Dan hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di antara faidah membaca qul huwallahu ahad 100 kali waktu garing, nah itu insyaallah akan diberi apa aja kita keistimewaan. Nah, tiada difitnah dalam kuburnya, selamat dari dijepit bumi dan meliwati titian shiratal mustaqim di atas sayap malaikat. Kita yakin dan percaya aja dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, siapa-siapa mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi kita culanai bila pina gering-gering baca qul huwallah, ada salahnya ya kalau bila sigar alhamdulillah, kalau pina selajur. Innalillah wa inna ilaihi raji'un, maka kain kaci pina balarang wah ini. Cara balarang jer firman wah ini anu barang. Ya kok ada ya, dua macam barang nang turun, pisang lawan susu. Pisang menurun ya Allah. Nah, jadi siapa mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 40 kali waktu sakit kemudian mati, ini saja diberi pahala orang yang mati syahid. Nah, mati syahid ini termasuk mati mulia. Nah, jadi amun kawa hendak mati syahid maka hendaklah kita mencita-cita. Nah, mati syahid itu kayaknya ada dua macam. Ada mati syahid yang memang mati dalam peperangan melawan orang kafir untuk meninggikan kalimat, meninggikan agama, tuh bujur-bujur mati syahid. Jadi kita apa? Nang dapat keistimewaan. Atau ada juga mati syahid nang dapat pahala mati syahid. Kayak mati jadi kita dalam menuntut ilmu. Nah kayak itu. Ini termasuk mati syahid. Makanya guru sakumpul artinya mengingatkan kita di sini apabila kita nih setelah majelis itu berdoa, ya Allah, aku bila umur panjang diberikan kesehatan hendak hadir pulang kaina tulak ke majelis, tulak pulang mendengarkan pembacaan. Nah, niat kita tadi bersambung terus. Kalau kita di tengah-tengah niat tadi belum sampai lagi, itu kita akan tetap ditulis orang nang menuntut ilmu. Alhamdulillah, jadi kita di antara amalan nang untuk supaya memudahkan kita mati syahid atau mati husnul khatimah. Nah, sering-sering rancak-rancak kita hadir di majelis ilmu. Kadada wadaannya, kadada jadi kita ruginya. Pahalanya banyak melimpah, bahkan sangat berpengaruh di dalam kita menguatkan iman kita. Dengan ilmu inilah hidupnya hati kita. Jadi jangan sampai dalam 3 hari kita kadada sama sekali mendengar ilmu. Apalagi sampai seminggu, apalagi sampai sebulan. Nah, ini kita akan kainang mudah benar terperdaya dapat tipu daya syaitan. Jadi harus ada ilmu yang masuk ke dalam hati kita. Karena ilmu ini juga merupakan artinya makanan hati kita. Jadi hati yang mau dimakani, nah garingnya sebagaimana awak kita bila kada makan lama ada badaya. Nah, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berharap mudah-mudahan ilmu yang kita kaji, ilmu yang kita tuntut, nah ilmu yang bermanfaat, yang mudah kita untuk mengamalkannya. Nah, jadi kada hanya sekadar mendengar, kada sekadar hanya kita sampaikan, tapi bujur-bujur kaina untuk menjadi penolong kita. Ilmu yang bermanfaat itu selalu mengalir pahalanya kepada diri kita. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka at-taubah wal maghfirah wat tawfiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minkum.